Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun salim rahayu. Bertemu lagi dengan saya Prasetyo Kis Somerseti Prasetyo Kis. Oke, hari ini saya akan menerangkan beberapa jenis tanaman yang buat pagar goib. Karena banyak netizen sekarang kan lagi musim bunga. Jadi ada yang nanya ke saya, tanaman apa aja yang penolak jin atau penolak santet atau pagar rumah. Nah, ini saya akan terangkan di sini. Percaya boleh nggak percaya. Sini itu tanaman yang ini sekitar ada 7 atau lebih lah tanaman yang di sekitar kita. Di Indonesia ternyata soal santet masih aja diakui ada sebagian masyarakat atau di Pulau Jawa bagian timur, santet itu sesuatu yang masih misteri ya. Santet sendiri seperti dikutip dari Misteri Primbon dikatakan bekerja lewat bantuan jin jahat dan pengiriman gaib pada korban. Dibutuhkan orang yang punya kemampuan khusus untuk menangkal korban santet melalui bacaan doa santet tertentu. Tetapi jangan khawatir, santet atau gangguan jin bisa kita tangani dengan tanaman-tanaman di sekitar kita. Tanaman yang di sekeliling kita banyak sekali untuk penangkal jin. Jadi nggak harus ke orang pintar, kita cari ya. Ini lagi musim kembang kayak gini, silahkan cari. Semoga para pemirsa atau netizen dapat menemukan bunga-bunga yang buat menangkal atau pagar rumah. Nah, yang pertama adalah bunga mawar. Tanaman berbau harum dengan tangkai yang berduri ini, pemirsa, biasanya ini bunga romantis ya, warnanya menarik, tapi ini tanaman bisa menangkal santet. Mawar khusus khasiat menangkal energi negatif yang dikirim ke rumah Anda. Energi ini kemudian akan disalurkan ke tanaman menuju tanah, jadi dia menghisap. Fungsinya mawar itu menghisap energi-energi jahat. Terus yang kedua, tanaman kaktus. Tanaman yang umumnya tumbuh di wilayah beriklim kering ini sangat ramah lingkungan dan tak membutuhkan perawatan yang ribet. Kaktus ini tidak harus disiram setiap hari. Kaktus dapat menyimpan persediaan air untuk dirinya selama beberapa hari. Kemampuan yang dimiliki oleh kaktus ini mirip dengan mawar. Ia menetralisir, dia akan menyerap serangan santet atau jin dan dinetralisir ke tanah. Juga sama. Yang ketiga, pinang merah. Seringkali melihat pohon ini menjadi tanaman hias di rumah. Tanaman pinang ini seringkali kita lihat menjadi tanaman hias di sekeliling rumah-rumah mewah biasanya ya. Ini diyakini meredam energi jahat yang ikut dikirim dalam santet. Bahkan tak hanya di Jawa saja, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Riau, Bengkulu memiliki keyakinan yang sama bahwa tanaman ini dapat menangkal santet. Oke. Yang keempat, kemuning Jawa. Yang keempat, kemuning Jawa. Tanaman ini bunganya berwarna putih, mirip sekali dengan bunga melati. Kemuning Jawa umumnya digunakan sebagai tanaman obat ya.
dia untuk bisa mengatasi sakit gigi, infeksi saluran kencing, bisul, rematik, dan lain sebagainya. Dalam hal khusus tanaman kuning Jawa ini memiliki kekuatan alam yang dapat meredam pengaruh santet juga. Selanjutnya tanaman tebu ireng. Tanaman tebu ireng ini yang Anda temukan di ladang warnanya hitam, kemerahan, biasanya daunnya agak kemerahan tapi batangnya hitam. Ini dikenal mampu untuk mengobati berbagai jenis penyakit tertentu seperti halnya kuning Jawa dan pinang merah. Tebu ulung boleh ditanam di mana saja untuk mengusir pengaruh gangguan jahat santet. Jadi untuk pagar juga pemirsa. Yang berikutnya adalah bambu kuning. Beberapa perbedaan dengan bambu kuning, biasanya warnanya ini kuning ya pemirsa. Bambu ini memiliki batang pohon yang lebih kecil dan warnanya kuning. Umumnya ditanam rimbun sebagai pagar rumah. Buat tanaman hias ini juga dia untuk meredam santet atau juga untuk pencuri, penangkal pencuri juga ini. Jadi untuk pagar ini pemirsa. Oke. Yang selanjutnya adalah cocor bebek. Cocor bebek ini, tanaman ini banyak ditemukan di desa atau fungsinya beragam. Dalam hal pengobatan cocor bebek dapat mengobati sakit kepala, luka infeksi, juga batuk. Santet, cocor bebek dapat mendinginkan tanah yang gersang dan auranya negatif. Ia dapat meredam santet. Selanjutnya adalah daun sirih. Daun sirih hitam atau sirih merah ini juga untuk penangkal seperti halnya tebu ireng atau tebu ulung, dia untuk meredam juga, untuk pagar gaib juga, dan dia kalau sirih itu bisa buat obat juga pemirsa. Dan selanjutnya itu daun kelor. Daun kelor itu sangat bagus untuk merontokkan ilmu-ilmu jahat juga, untuk penangkal gaib juga bagus. Dan berikutnya adalah tanaman bidara Arab yang terkenal buat ruqyah juga ini. Bidara Arab ini daunnya kecil-kecil, ininya tangkainya berduri, buahnya kecil, kayak apel, rasanya juga manis. Nah, ini juga buat penangkal jin juga. Mungkin video saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga yang bertanya-tanya kepada saya, semoga ini bisa terjawab. Tanaman apa saja yang bisa untuk menangkal gangguan jin, netralisir di rumah, tidak harus ke orang pinter atau ke ustadz ke apa. Jadi kita bisa cari di toko tanaman hias, silahkan cari yang telah saya sebutkan tadi, tanaman-tanaman untuk menangkal gangguan jin dan santet. Oke, semoga tontonan ini bermanfaat, dan yang bertanya semoga terjawab sudah. Apa-apa tanaman yang bisa untuk menangkal jin dan santet. Oke, ada salah kata saya mohon maaf, itu kebodohan saya,
kekhilafan saya, yang benar hanya milik Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun salim rahayu. Percaya kena ora ya ora apa-apa.